Klarifikasi soal agama rendang dan minang, Gus Miftah bandingkan dengan nasi mandi. Kan, laporkan saja gitu loh. Salah saya di mana? Loh, benda mati kan nggak punya agama. Ya kalau mau dilaporkan ya, kalau itu nyinggung, jelas saya minta maaf gitu loh. Tapi saya membicarakan faktanya. Kalau kemudian kawan-kawan kita bisa marah, tersinggung ya, tentunya tidak ada niat kita untuk itu. Jelas saya minta maaf. Kalau kemudian apa yang saya sampaikan itu dianggap menyinggung mereka. Tapi yang saya sampaikan ini fakta itu, bahwa makanan itu nggak punya agama. Bahwa nasi mandi yang terkenal sebagai nasi Arab, orang non-Islam pun juga bisa makan nasi mandi. Ini saya di dalam lagi makan sama Persatuan Gereja Indonesia, Pak Pendeta. Ini pertanyaan yang bagus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saat ada seseorang disuguhi makanan, dia nggak sesuai seleranya, nggak suka, terus komentarnya itu nggak enak ya. Yang muncul adalah mencela makanan tersebut dan lupa kalau di situ ada yang mungkin memasaknya atau yang memberi itu sendiri lagi di hadapannya. Tentu itu melukai hati. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun sepanjang hidupnya mencela makanan. Ya, nggak pernah mencela makanan. Kalau Rasulullah SAW suka, beliau makan. Kalau nggak suka, ditinggalkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adab terhadap makanan. Jadi Islam itu mengajarkan semua sendi kehidupan. Di dalam makan pun kita diajari dari mulai proses sebelum makan sampai setelah makan. Dan terutama juga terhadap makanan itu sendiri. Karena makanan ini tidak datang serta-merta ya. Datang ini ada yang memasakkan, mungkin ada yang ngasih hadiah. Ya. Kalau kita beli di suatu tempat ada yang jualan. Atau yang wujudnya bukan buatan manusia, artinya bukan olahan tapi asli dari ciptaan Allah Ta'ala yang murni. Seperti buah-buahan, mungkin ada makan apel, makan durian dan lain sebagainya. Tidak boleh kita mencela makanan yang memang asli ciptaan Allah Ta'ala atau yang sudah diolah oleh tangan manusia. Kalau suka, makan. Nggak suka, tinggalkan. Kenapa seperti itu? Karena tanpa kita sadari, mencela makanan itu punya akibat buruk dua. Yang pertama, yang memasak akan terluka hatinya. Yang memasak akan terluka hatinya dan itu melukai saudara kita yang sudah berbuat baik kepada kita. Kalau itu istri yang masak, maka istri akan terluka. Kalau itu pembantu yang masak, maka pembantu akan terluka. Kemudian yang kedua adalah orang lain di sekitar kita. Bisa jadi kita nggak suka, tapi yang di sekitar kita itu suka. Tapi karena udah terlanjur kita cela makanan tersebut, kita komentar yang nggak baik, mungkin seleranya akan turun. Sehingga kita merusak selera makan orang lain. Ya, kita merusak selera makan orang lain. Lihatlah betapa detil ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ini dalam proses belajar memasak atau mungkin masakan pembantu, ya masakan yang di rumah kurang enak, kita pengen mengomentari. Jadi kita nggak boleh mencela makanan itu dalam wujud seperti ini, misal, wah asinnya ya, Masya Allah asin banget nih makanannya ini. Ini rotinya kok keras banget ini ya. Ya, ini busuk nih, nggak boleh komentar seperti itu. Tapi kalau kita mau ngajarin, kita boleh ngomong begini kepada yang masak. Ini masakan kamu enak. Cuman kalau garamnya dikurangi, insya Allah lebih enak. Nah, ini ngomong kepada yang masak dengan cara yang harus niat untuk ngajari. Entah itu pembantu rumah tangga atau mungkin juga pasangan hidup kita, mungkin suaminya yang masak, mungkin istri yang masak. Maka komentari dengan cara yang bagus, bukan niat mencela, tapi niat untuk memperbaiki kualitas makan dengan kalimat yang bagus. Wah, ini kalau garamnya ditambah enak. Ini garamnya kalau dikurangi lebih enak ini. Jadi nggak ada yang nggak enak. Judulnya semua lebih enak. Itulah adab yang harus kita terapkan dalam makan. Kenapa ini dibahas sekarang? Karena ini bulan Ramadan, ya mungkin ada yang mengirimkan makanan untuk santap berbuka atau untuk sahur, atau mungkin dimasakkan oleh keluarga untuk sahur, untuk berbuka. Maka kalau suka makan, nggak suka jangan dimakan ya, dan jangan dikomentari yang negatif. Jangan dicela makanan tersebut, hargai yang memasak.
Insya Allah kita bertemu pada episode tanya jawab berikutnya. Terus kirim soal-soal Anda, nanti insya Allah akan saya pilih dan akan saya jawab. Ke nomor WhatsApp saya di 081 22 80 60 916. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah baru-baru ini mempertanyakan soal agama dari masyarakat Rendang. Hal ini sebagai reaksi munculnya kehebohan atas nasi rendang babi yang viral di media sosial. Sejumlah pihak geram pada Gus Miftah. Menjawab pernyataan publik, Gus Miftah pun mempertanyakan mengenai agama masakan rendang. Belakangan Ustadz Adi Hidayah atau Uwah menanggapi pernyataan Gus Miftah tersebut. Ia pun menyamakan tradisi masakan rendang halal di Minangkabau dengan tradisi dan budaya lain seperti angklung, calung, dan batik. Uwah menganalogikakan, jika tradisi dan budaya seperti batik, angklung, dan lain-lain diklaim negara lain, maka orang Indonesia akan menolak hal tersebut, bukan? Pernyataannya sama, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja, artinya itu adalah pernyataan tidak berfaedah karena itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat, ujar Uwah. Ustadz Adi Hidayat pun juga menyebut jika ada makanan rendang sudah melekat dan bisa menjadi sebuah hukum. Terkait hal itu, Gus Miftah memberikan klarifikasi. Dirinya menyatakan tidak ada maksud untuk menghina masyarakat Minang atau Padang. Hal tersebut dikatakan Gus Miftah melansir dari akun YouTube DH Entertainment News yang dipublikasikan pada 18 Juni 2022 lalu. Intinya saya bukan menghina Padang, titik. Catat ya, Padang salah satu ibu kota yang saya hormati, tapi ketika kita berbicara rendang, rendang itu kan jenis makanan. Jengkol juga bisa dikatakan rendang, petai juga bisa direndangkan, kata Gus Miftah pada Senin 20 Juni 2022. Gus Miftah pun mencontohkan dengan nasi mandi. Bahkan Gus Miftah mengajak kaum pendeta makan nasi mandi. Jika ada yang ingin masak nasi mandi pakai babi, itu urusan mereka, bukan urusan saya, tegas Gus Miftah. Bahkan Gus Miftah pun sempat bertanya pada bapak pendeta di sampingnya dengan mempertanyakan apa yang menjadi agama dari masakan rendang. Sebelumnya Gus Miftah menyampaikan pendapatnya melalui video yang diunggah di akun Instagramnya @GusMiftah, lihat pada Selasa 14 Juni 2022.